Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa budiman, pemirsa doa wali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, semoga Anda senantiasa diberi kesehatan oleh Allah, diberi umur serta rizki yang barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Al-Fakir akan berbagi sebuah ijazah, sebuah pengetahuan tentang kunci membuka 7 titik latifah ataupun lataif yang ada di dalam tubuh. Yang tentu dalam tubuh kita ada 7 latifah atau jamaknya lataif. Yang pertama yakni latifatul qalbi, kedua latifatul ruh, ketiga latifatus sirri, keempat latifatul khafi, kelima latifatul akhfa, keenam latifatun nafsun natiqah, dan ketujuh latifah kulul jasad. Di dalam membuka 7 lataif ataupun latifah tersebut merupakan kunci di dalam memasuki dunia ilmu gaib, dalam dunia kebatinan, ataupun kunci membuka ilmu mata batin versi Islam. Karena setiap latifah tersebut memiliki pasukan-pasukan. Lataif ibaratnya adalah pasukan peleton yang di dalamnya ada sifat-sifat, dan tentu ada sifat-sifat yang cenderung kepada sifat setan dan harus diganti dan dibuka dengan sifat-sifat uluhiyah ataupun ilahiyah. Yang pertama, latifatul qalbi. Di sini letaknya sifat-sifat syaitan, iblis, kekufuran, kemusyrikan, ketahayulan, dan lain-lain. Letaknya 2 jari di bawah susu sebelah kiri, dan kita harus berzikir sebanyak-banyaknya untuk membuka sifat-sifat uluhiyah ataupun sifat-sifat ketuhanan. Insyaallah pada tingkat ini, bila pasukan-pasukan tersebut di dalam latifah diganti dengan iman, Islam, ihsan, tauhid, dan ma'rifat, bila kita telah mampu menaklukkan ataupun membuka latifatul qalbi. Yang kedua, latifatul ruh. Disinilah letaknya sifat bahimiyah, sifat binatang yang jinak, yang selalu menuruti hawa nafsu, dan letaknya 2 jari di bawah susu sebelah kanan, dan kita harus isi dengan kalimat Allah dan sebanyak-banyaknya. Bila sudah terbuka, maka insya Allah di sini terletak sifat khusyuk dan sifat tawadu. Ketiga, latifatus sirri. Di sini letaknya sifat-sifat syabiyah, yakni sifat dari binatang buas, yaitu sifat zalim, aniaya, pemarah, dan pendendam. Letaknya 2 jari di atas susu sebelah kiri, dan kita isi zikir sebanyak-banyaknya yang bertujuan untuk mengganti dan membuka sifat kasih sayang dan ramah tamah. Keempat, latifatul khafi. Disinilah letak sifat-sifat dengki, khianat, sifat-sifat syaitaniyah yang letaknya 2 jari di atas titik susu sebelah kanan, dan haruslah kita perbanyak zikir untuk mengisi titik tersebut yang bertujuan untuk membuka sifat-sifat berupa syukur dan sabar insya Allah. Kelima, sifat latifatul akhfa, yang di dalamnya terdapat pasukan berupa sifat-sifat robbaniyah, yaitu riya, takabur,
ujub, sum'ah, dan lain-lain. Letaknya di tengah-tengah dada. Kita harus perbanyak zikir untuk mengisi titik tersebut yang insya Allah bila sudah terbuka mata batin, maka sifat-sifatnya yang keluar dari titik tersebut berupa sifat-sifat ikhlas, khusyuk, tadarru, dan tafakkur. Keenam, latifatun nafsun natiqah. Disinilah tempat sifat nafsu ammar, banyak khayalan dan panjang angan-angan. Letaknya tepat di antara dua kening. Dan untuk membuka sifat ilahiyah, maka kita perbanyak isi dengan zikir pada titik tersebut, dan insya Allah akan membuka sifat tentram serta pikiran yang tenang. Ketujuh, latifah kullul jasad. Disinilah letaknya sifat-sifat jahil ataupun ghaflah, kebendaan dan kelalaian. Letaknya berada di seluruh tubuh, dan disinilah harus kita isi semua tubuh kita, karena sifat-sifat tersebut mengisi seluruh tubuh berdasarkan aliran darah kita, dan titik pusatnya tepat di tengah ubun-ubun di kepala kita. Oleh karena itu, untuk membuka sifat uluhiyah pada latifah kullul jasad, kita isi seluruh tubuh dengan zikir sebanyak-banyaknya, mengingat Allah dan menyebut nama Allah, yang insya Allah akan membuka sifat-sifat berupa ilmu dan amal. Artinya apa? Mengenal lataif ataupun latifah yang ada di dalam batin ataupun yang biasa dilakukan oleh para thariqah sufiyah ini, yakni untuk meningkatkan akhlak nubuwah ataupun akhlak kenabian, membuka mata batin ataupun masuk dalam dunia maqamat dan ahwalat, serta terciptanya suci jasmani dan juga suci rohani. Oleh karena itu, pertama yang harus kita lakukan untuk merawat sifat-sifat uluhiyah di dalam lataif ataupun latifah tersebut, hal yang harus dilakukan yakni tazkiyatun nafs atau menyucikan jiwa, artinya sucikan diri dari berbagai sifat yang buruk, tercela ataupun hewani, agar tidak bersarang di dalam lataif yang ada. Kedua, tazkiyatul qalbi ataupun menyucikan hati. Ini berarti menghapus hati dari kecintaan dan kenikmatan duniawi, sehingga sifat-sifat kehewanan ataupun syaitaniyah tidak akan tumbuh subur menempati latifah tersebut. Dan ketiga, yakni takhalliyatus sir atau mengosongkan jiwa dari segenap pikiran yang akan mengalihkan perhatian kita, zikir kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keempat, yakni tajalliyatur ruh atau pencerahan ruh, yang berarti mengisi ruh dengan cahaya Allah dan gelora mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 7 latifah tersebut bisa kita ganti dan diisi dengan sifat-sifat uluhiyah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.